Wow, 40 rajin sekali. Mohon maaf sebelumnya saya tadi agak telat karena masih ngejar kelas sebelumnya juga, ngejar PSS juga sebelumnya di kelas A. Kelas A. Oke, terima kasih sudah join. Sebelumnya perkenalkan saya Surya Mahendra yang akan bermain bersama kalian semester ini. Mata kuliahnya decision support system berat banget ya. Iya berat. uh, Memang kenyataannya berat, tapi oke, kita akan buat ini se-fun mungkin. Oke, kita awali dengan share screen. Jadi setelah ritualnya, oke, baik. Ya. Oke, apakah share screen saya muncul? Seharusnya muncul. Sudah, Pak, sudah. Oke, Sudah, Pak. Kita awali mata kuliah ini dengan perkenalan. Nama saya Surya Mahendra. Panggil saja Surya. Saya di bapak-bapakin gak apa-apa. Kita beda berapa tahun ya? 15. So, umur saya 31 sekarang. Oke, saya Surya Mahendra, saya dosen stiki MBDN saya segitu, nomor HP sudah ada di grup, email itu, dan saya tinggalnya di atas surat, jadi gampang ganti. Oke, kemudian saya kenalan dulu, pendidikan saya itu S1 saya sama S2 saya ada di Uniksa. Jadi saya S1 di Uniksa itu masuknya 2008, kemudian saya tamatnya di 2013. Jadi itu saya kuliah ya 9 semester. Jangan ditiru, lewat. Jadi saya kuliahnya 9 semester, mohon jangan ditiru. Kemudian saya lanjut S2 itu di 2016, kemudian saya lulusnya di 2018. Jadi setahun 11 bulan. Saya agak sombong sama itu, jadi saya kuliah S1, saya kumlaut dengan IPK 351 dan S2-nya saya dapat 3,65 tidak. Terus tapi nggak bagus-bagus juga ya pada semesternya. Kemudian saya profesional saya selain saya dosen studi, saya kerja di BNI. Jadi saya kerja di BNI ketika saya fresh grad di 2013, saya lanjut di BNI itu bulan Juni. Jadi saya nganggur 3 bulan aja, atau enggak. Syukur saya bisa kerja di BNI dari 2013 sampai sekarang, masih bertahan di BNI dan juga bisa ngumpulin sisa gaji sampai S2. Saya lama di ATM, jadi tetap mengirim komplain di ATM. Terus sekarang saya sejak Januari saya sebagai public relation, jadi tugas saya itu kalau ada event di BNI saya yang handle. Misalkan kalian lihat ada spanduk BNI gitu depan-depan suatu toko atau apa itu di jalan itu biasanya supervisi saya misalnya cabang. Oke, saya sangat expert nggak juga ya. Saya sangat senang sekali sama mata kuliah decision support system. Hampir setiap tahun saya dapat bagian buat ngajar decision support system. Saya senang banget sama mata kuliah ini. Selain itu saya juga ngajar soal bisnis berbasis teknologi, ADSQ, AI, saya pernah struktur data juga, TIR juga, audit TI, tata kelola, HCI, bisa proses bisnis tuh banyak. Jadi saya suka yang 3 mata kuliah, tapi yang saya suka adalah decision support system. Nah, oke. Ini adalah suatu gebrakan juga. Jadi ini adalah suatu filosofi yang saya ambil mengenai suatu konsep belajar saya yang akan saya terapkan di kelas ini, yaitu adalah psychological safety, di mana saya ingin memberikan kebebasan, kemerdekaan belajar. Jadi sebenarnya kalau merdeka belajar kita pakai psychological safety ya, merdeka belajar, katanya Pak Adin gitu, harus nurut sama bos. Jadi gampangnya gini, saya ingin membuat suatu aturan yang jelas di kelas ini, kemudian kalian bisa megang gaji saya lah. Jadi megang gaji saya, kemudian saya ingin membuat kalian bisa berinovasi, ingin kalian itu bisa bertambah kreatif di kuliah ini, kayak gitu. Intinya saya ingin kalian produktif lah, gitu. Walaupun ide-idenya sampai gila, bodoh gitu. Jadi yang penting kita bisa share. Oke,
Saya ingin, wow, apa yang Anda bisa. Oke, saya ingin cerita dulu mengenai alasan saya ingin spiritual safety kayak gini. Pertama, kita kuliah di kampus IT, di mana kalian juga nggak akan jauh-jauh dari IT ini, dan di mana perusahaan-perusahaan di kampus IT adalah perusahaan yang membutuhkan banyak kreativitas, banyak ide, dan kreativitas itu adalah ujung tombak dari perusahaan kalian nantinya, sehingga saya ingin menumbuh kembangkan sesuatu yang inovatif di kelas ini. Berawal dari dulu saya pernah ada momen saya takut bertanya sama guru, sama dosen. Saya takut uh, berbuat salah. Saya takut nilai saya jelek. Jadi apa yang terjadi di otak saya adalah saya dapat nilai bagus, di saya guru, nilai saya gede, ujian saya gede, IP saya gede, saya otomatis sukses di kehidupan saya. Saya otomatis kaya di kehidupan saya. Saya jadi ujungnya saya jadi robot. Kayak gitu. Saya ingin kalian memiliki suatu kebebasan. Saya ingin kalian memiliki suatu kemudahan dalam kalian itu mengekspresikan diri. Saya pernah punya cerita lucu ya, kalau misalkan di DSS, anak-anak sebelum saya ngomong DSS, salah terojak ya. DSS itu kan tujuannya untuk memilih, apa yang memilih lah, memerintahkan atau memberikan keputusan mana yang terbaik dan enggak. Saya pernah di tahun lalu, kalian boleh lah bebas bikin sidik kasus soal DSS. Udah Pak, pemilihan janda terbaik gitu. Tapi ide gilanya bagus juga, lucu. Jadi nggak masalah. Nah, saya ingin have fun, saya ingin kalian explore diri kalian lebih jauh, lebih banyak, lebih luas lagi. Juga tidak hanya terkotakkan pada sebuah olehnya Pak Surya saja, tapi juga kalian bisa untuk explore diri kalian, di mana kalian itu bisa bertanya apapun, mau tanya TA boleh banget, tanya TA, tanya seminar, tanya tapi boleh banget gitu. Yang selama saya tahu saya akan bantu kalian 24/7 gitu sebaiknya gitu. Saya akan siap sedia bantu kalian, checking aja selama ada sinyal saya pasti akan bantu, selama ada baterai saya pasti akan balas chat. Boleh nanya soal KP, soal TA, soal seminar, soal mata kuliah yang lain mungkin saya bisa bantu, soal gimana caranya wawancara kerja, gimana rasanya kerja di BNI, gimana ya macam-macam apapun yang kalian ingin tahu, selama saya bisa bantu saya akan bantu. Itu psikologi safety. Gitu. Pak, masa sih ini, apakah ini threat? Oh tidak. Jadi saya akan saya akan melanjutkan share screen lagi sekali. Jadi untuk membuat pakem psikologi safety ini benar-benar adanya, saya akan memberikan aturan nilai seperti ini. Ya, jadi 10% tugas, 10% diskusi, 15% tugas, 20% quiz, 25 UTS, 30 UAS. Itu komposisi standar saya. Terus pada tabel kalian bisa lihat ada 80 sampai 100 nilai A. Itu fontnya paling gede itu, jadi itu adalah yang harusnya kalian dapat, dan itu yang saya akan janjikan pada kalian. Saya garansikan di mata kuliah ini kalian seharusnya otomatis dapat A, karena saya nggak pelit sama nilai. Kalau misalkan saya ngasih kalian A, B, C, D, E, F, G, gaji saya tetap segitu. Tapi sebaiknya saya kan ngasih nilai A gitu. Saya senang kalian semangat. Yang penting kalian ikutin diskusi, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Gampang banget nilai A di mata kuliah decision support system yang saya ambil. Saya garansikan kalian dapat A. Selesai kan? Jadi nilai B, C, D, E gitu hampir tidak pernah saya keluarkan, kecuali nilai E, di mana mahasiswanya ya nggak hadir di kelas saya sih, gitu. Atau kalian itu tidak hadir 4 kali. Oke, kehadiran nanti. Oke, kita masuk ke terus kesepakatan nanti. Kalau misalkan kita ada kelompok, kita akan pakai 5-7 orang untuk satu kelompok. Kalau ada kelompok, kemudian wajib mengerjakan kuis, karena kuis nanti akan sebagai pengganti absensi. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa datang kita meet, nggak masalah. Tapi yang datang meet akan jadi gini, apa namanya?
tambahan nilai keaktifan nanti gitu. Misalkan itu akan bisa bantu banget kayak kalian walaupun kalau udah dapat A, itu akan lebih keren lagi nilainya. Terus kalau kalian datang di online meet gitu misalkan itu akan kalian akan kehilangan kesempatan untuk mengetahui metode-metode yang bagus nanti. Dan mungkin siapa tahu DSS adalah jalan kalian buat lulus TA, lulus dapat SKOM-nya kalian lulus pakai DSS, keren. Saya sangat anjurkan sekali itu. Terus keadaan maksimal 4 kali dan segala permasalahan terkait perkuliahan, terkait apapun juga bisa menghubungi saya via chat. Oke. Masih DSS ini intinya adalah sebuah mata kuliah yang mempelajari mengenai bagaimana seorang manajer mengambil keputusan dan kita akan fokuskan pada bagaimana manajer itu bisa menggunakan bantuan berbagai macam metode untuk mengambil keputusan. Ini adalah sebaran konsep mata kuliah kita. Mata kuliah ini, slide ini sudah ada di Classroom. Jadi kalau misalkan kalian pengen ada di Classroom di bagian lengkap, sudah saya post. Jadi materi kita 1, 2, 3 kita teori mengenai konsep DSS, komponen DSS, dan metode DSS. Kemudian di pertemuan 4, 5, 6, 7 kita akan membahas mengenai penggunaan metode, yaitu WP, SAW, AHK, dan AIP. Kemudian pertemuan 8 kita UTS. Selanjutnya kita ada di pertemuan 9 sampai 16 di mana kita mulai dengan metode toksis, metode elektrik, dan metode prometik. Kemudian kita akan teori lagi mengenai grup DSS dan pertemuan 13 dan 14 kita akan perhitungan lagi mengenai metode Borda dan Copen Score. Kemudian di pertemuan 15 saya akan ganti gabungan GDSS sebagai mungkin untuk project. Jadi penilaian project ada di situ dan UAS. Gitu, di pertemuan 16. Oke. Tugas seperti yang kalian sudah ketahui, kalian sudah dapetin tugas per hari ini dan kuis hari ini juga ada diskusi juga kalau nggak salah. Saya sudah blast hari ini jam 8 pagi. Dan materi saya akan usahakan sama kalian, saya sudah post di hari Selasa. Hamin 1 dari jadwal. Jadi saya post di hari Selasa. Kalau ada tugas, kuis, dan diskusi itu akan saya post di hari Rabu jam 8 pagi. Kemudian batas waktu pengerjaan kuis adalah malam ini gitu kan, kuis 5 soal gitu tak akan banyak waktu kok kalian habiskan untuk bikin jawaban kuis. Pertemuan pertama ada tugas yaitu merangkum dan menyimpulkan materi konsep-konsep dasar DSS sudah kalian dapat. Kemudian pertemuan 3 sama menyangkum dan menyimpulkan materi tentang MCDM, multi-criteria decision making. Kemudian pertemuan 7 adalah kita membandingkan pertemuan 4, 5, 6, 7. Jadi ada WP dan SAW, kemudian ada AHP dan ANP. Nanti seperti apa penggunaannya. Nanti kalian akan bandingkan di situ. Oke. Kemudian pertemuan 15 saya akan ganti yang seharusnya penentuan metode alternatif untuk DSS, GDSS akan saya shifting menjadi kayaknya project mengenai DSS. Itu pemberian tugasnya. Kemudian saya lanjutkan mengenai UTS dan US. UTS ada dua penilaian, yaitu yang pertama review jurnal mengenai DSS. Nanti juga akan saya pandu seperti apa. Kemudian di UTS itu adalah ada yang text based performance system atau gampangnya ujian tulis. Keren kan pakai bahasa Inggris? Jadi ujian tertulis biasa. Kemudian di UAS kita akan on project system performance assessment alias kita project. Jadi presentasi project. Harapan saya bisa itu. Kenapa saya arahkan ke review jurnal? Karena kalian akan gimana caranya kalian review jurnal itu hubungannya dengan skripsi nanti, hubungannya dengan TA nanti. Konteks performance ya memang untuk menilai setengah di awal itu adalah sebagai teori. Kemudian UAS siapa tahu kalian itu terkait dengan DSS, kalian bisa belajar juga di mata kuliah ini, untuk kalian bikin sistem yang bagus sehingga kalian mungkin saja gitu, salah satu dari kalian bisa membuat DSS ini sebagai jalan kalian untuk tamat. Sementara kayak gitu untuk perkenalannya. Semoga kalian bisa memanfaatkan kelas kita yang berlandaskan psikologi safety atau merdeka belajar, di mana kalian bebas berekspresi, bereksplorasi, mencari tahu lebih banyak mengenai DSS, ataupun ketika kalian membutuhkan bantuan mengenai perkuliahan, kalian juga bisa belajar dengan saya. Jadi harapan saya kalian bisa inovatif, produktif. Harapan saya kayak gitu.
inovatif dan produktif tidak ada serta-merta kalian bisa dapetin kalau misalkan saya nggak support. Jadi dosen killer amat, membatasi apa yang akan kalian lakukan nanti. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Kalian kalau kayak gini, kalian dapat D, kalian dipelajari C aja. Jadi saya harap kalian itu bisa explore boleh ini. Explore, saya sebagai dosen nggak masalah. Saya tanya pengalaman saya seperti apa, tanya apa sih suatu hal yang kalian nggak ngerti, dan itu nggak terbatas pada mata learning kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Itu untuk perkenalan. Sebelumnya mengenai kebijakan mengajar ataupun penilaian ataupun apapun itu, ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Aman? Aman, Pak. Oke ya. Aman, Siap, Pak. oke. Udah, Pak. Ya. Siap. Mudah-mudahan kalian bisa nyaman belajarnya. Kita akan sedikit lanjut mengenai 5 menit saja mengenai DSS, mengenai konsep awal mengenai DSS. Saya agak malas pakai slide karena slide-nya panjang dan materinya juga banyak, dan kebetulan kalian di tugas pertama juga merangkum mengenai pengambilan keputusan. Jadi saya akan ganti saja 5 menit terakhir ini dengan sebuah cerita mengenai decision support system atau sistem pendukung keputusan atau sistem pengambilan keputusan. Apa sih? Macam-macam banyak istilahnya. Jadi kita pakai decision support system di bahasa Inggris. Inggris lebih mahal daripada Inggris. Jadi oke. Decision support system adalah 3 kata yang berarti sistem pendukung keputusan. Kalau saya potong-potong, fundamental dari sebuah decision support system adalah sebuah decision atau keputusan, bagaimana cara kalian mengambil keputusan. Kalau misalnya kalian ingin mengambil sebuah keputusan, pasti kalian punya pertimbangan. Nah, hal-hal inilah yang membuat timbullah mata kuliah ini. Mata kuliah ini tuh berasal dari sistem dari manajemen sebenarnya dan matematika digabung, keluarlah IT di sini. Jadi kalau misalkan decision saja, decision making saja itu manajemen. Ketika decision support itu matematika, decision support. Jadi ada metode-metode yang akan kalian pelajari nanti, itu adalah decision support, itu dikerjakan di spreadsheet atau Excel ataupun hitung-hitungan manual. Itu kalian bisa dapetin sebuah ilmu di matematika. Ketika dia berhubungan dengan sistemnya, nah disinilah kayak gini. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya decision support system ini membantu manajer untuk mengambil keputusan, membantu stakeholder, membantu pemerintah ataupun siapapun yang memiliki kekuasaan untuk memilih sesuatu biasanya hal-hal besar yang ditentukan mengenai decision support system. Tapi beranjak agak laun jadinya kita gampang untuk menggunakan decision support system untuk hal-hal yang dekat dengan kita. Misalkan gimana sih caranya kita beli HP yang terbaik buat kita gitu. Soalnya saya punya filosofi gini, terbaik di dunia belum tentu terbaik buat kita loh. Misalnya kayak saya gitu, punya pandangan mobil terbaik di dunia apa sih? Ferrari Pak, Lamborghini Pak, Bugatti Veyron Pak. Andai saja nih Tuhan datang, ya udah nih mobil Ferrari lah buat lu. Gitu. Apakah itu terbaik buat saya? Gaji saya cuma 4 juta, kemudian saya bayar pajak Ferrari-nya 40 juta setahun, nggak makan saya. Jadi yang terbaik di dunia belum tentu terbaik buat saya. Jadi itulah munculnya sebuah preferensi, sudut pandang, pilihan pribadi untuk dapat mengambil keputusan yang terbaik buat kita. Gampangnya kayak gitu decision support system. Oke. Jadi seperti itu singkat mengenai decision support system, kalian bisa pelajari lebih lanjut. Nanti juga ada di modul, ada di classroom, materinya bisa kalian download, PPT-nya bisa kalian download, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Di tugas itu karena presentasi itu saya izinkan berkelompok 5-7 orang maksimal, seperti kesepakatan yang kita buat, saya buat 5-7 orang. Tapi nanti untuk ngumpul tugasnya itu masing-masing akun. Jadi jangan satu kelompok satu aja ngumpul, yang lainnya enggak gitu. Jangan ya.
Jadi yang mengumpul adalah setiap orang. Misalkan kalian bikin kelompok 5 orang, kemudian kalian itu ngerjain tugas satu, kemudian dapatlah satu dokumen yang isi nama orang 5 anggota kalian. Kelima-limanya upload yang sama itu di classroom, di assignment. Oke, jadi kayak gitu. Kemudian apakah ada benturan jadwal? Tolong diinformasikan pada saya di grup, nanti di grup chat. Kayak gitu. Oke, jadi explore diri kalian di mata kuliah ini, tanyakan apapun seputar kehidupan ini. Kehidupan ini nggak terbatas banget. Jadi apapun, sebentar, ada telepon. Bentar ya. Sorry, ada telepon. Terima kasih sudah menunggu. Oke, itu saja sih sebenarnya untuk mata kuliah ini. Semoga kita bisa saling kolaborasi, explore diri kalian. Jangan lupa, saya ingin kalian inovatif, produktif, baik, itu bagus. Jangan juga manfaatkan momen ini untuk mengisi masa muda kalian dengan experience dan ingin kayak gimana sih sudut pandang nanti, kayak gimana kerjanya, kayak gitu. Boleh tanya sama saya. Oke. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan mengenai kuliah ini? Baik kebijakan ataupun materinya? Dari saya belum ada, Pak. Oke, thank you, Agus. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa ditanya di grup ataupun di japri ke saya. Oke, baik, itu saja pertemuan kita yang perdana. Terima kasih sudah hadir. Saya izinkan live. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam.